Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang video ini hanya setengah gitu, biar dekat dengan kamera. Kalau enggak suaranya gak kedengeran, terlalu jauh gitu. Kenapa aku upload video? Banyak yang mengaku-ngaku Al-Mahdi tapi bukan Al-Mahdi. Jadi keterangan tentang Al-Mahdi kalian harus ngerti gitu, harus tahu gitu. Sebelumnya di mana dia muncul juga masih perumpamaan. Setelah tahu ada, di mana adanya, kalian masih sembunyikan gitu. Padahal bukan untuk disembunyikan, untuk diterangkan. Semuanya udah jelas tentang ayat-ayat Allah, tidak berselisih. Penyempurnaan sebelumnya dibiarkan gitu. Coba perhatikan setelahnya gitu. Untuk kebaikan umat manusia seluruhnya, bukan kepentingan pribadi sebetulnya. Umat manusia seluruhnya, karena bumi ini punya sertifikat gitu. Karena Al-Quran itu benar dari Allah, firman Allah, sabda Nabi. Nabi dengan Nabi tidak bertentangan, tidak berselisih gitu. Jadi Yahudi juga ada nabinya gitu. Nasrani ada nabinya, Jazirah Arab nabinya ada. Sekarang aku ada termasuk di Asia. Bukan musuh manusia, tapi raja manusia. Udah tertulis kalau Nabi Muhammad sebelumnya minimal membaca Al-Fatihah biar kalian dikasih petunjuk. Kita isinya kan minta petunjuk. Al-Fatihah ayat pembuka, dan pembuka dengan penutup itu berselisih. Penutupnya Anas, manusia. Di situ ada raja manusia gitu. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Itu satu ayat. Siapa Tuhan manusia? Allah itu yang menciptakan. Raja manusia, siapa rajanya gitu. Karena raja seluruhnya juga milik Allah gitu. Seringkali menyampaikannya salah gitu. Allah raja gitu. Itu tidak benar. Allah itu pencipta, tidak pantas disetarakan dengan makhluk. Siapa yang lebih tahu? Kalian yang diciptakan atau Allah lah yang menciptakan? Seperti itu. Jadi untuk menerangkan itu, jadi banyak sekali yang mengaku ya, gak bisa dipalsukan dan gak bisa dirubah gitu. Kalau andaikan kalian bisa merubah tanda-tanda kebesarannya, silahkan, aku mau gitu. Tapi ketetapan Allah tidak bisa berubah. Itulah kenapa aku harus menerangkan gitu. Karena dampaknya besar, selalu diingatkan gitu. Sampai sungai darah, hujan katak kan itu tertulis semuanya. Laut pisah antara tawar dengan asin itu terjadi di Madura ya, tempat aku lewat waktu itu di Surabaya. Gak lama itu terjadi fenomena itu tertulis ada di Al-Quran. Termasuk ditenggelamkan lumpur. Lumpur sekarang di negara mana aja gitu kan. Kalian perhatikan takwil gitu. Walaupun perumpamaan di masa itu tempat gitu, itu pembeda. Kalau Al-Quran itu memperingatkan satu tempat itu aja, itu monoton gitu. Karena Al-Quran itu sesuai tempat, sesuai zaman, masa ke masa gitu. Seperti itu kebutuhannya. Jadi dikasihlah perumpamaan seperti perselisihan kita terjadinya adanya di Indonesia. Kebanyakan Yahudi mengaku punya pegangan, Nasrani mengaku punya pegangan. Itu di ayat 111 masih di Al-Baqarah ya. Buktikan kalau kalian yang benar. Yang kalian perselisihkan cuma riwayat, kalian aja juga nggak tahu gitu. Sedangkan nabi-nabi fotonya juga gak ada gitu. Ini penyempurnaannya gitu. Jadi kan nggak ngarang-ngarang lagi gitu. Tapi setiap nabi dikasih kelebihannya beda-beda. Ini tentang peradaban. Jadi ada awal, ada akhir. Peradaban awal itu Adam pertama diciptakan, akhirnya sekarang. Penciptaan awal sama dengan penciptaan Al-Masih. Al-Masih sama dengan penciptaan Adam pertama. Turunnya Adam di Jazirah Arab sama dengan Muhammad, Nabi Muhammad. Di Arab disebut itu dengan bahasa Arab. Jadi pelajaran semuanya juga, bukan untuk membenci satu sama lain golongan gitu. Orang yang membenarkan semua keyakinan itu orang yang tidak punya pegangan gitu.
Sekarang Al-Quran itu jelas. Apa yang kalian ragukan tentang Al-Quran? Intinya tahu dasar, kalian tahu mengerti itu. Bukan untuk dijimatin gitu. Nanti dalam keadaan bersih kalian buka kitab. Kenapa? Kalau dalam keadaan kotor kitabnya gitu. Gak bisa dibaca gitu. Jadi kan Al-Quran petunjuk. Karena Tuhan itu ada benar gitu. Seperti itu. Nah, aku orang biasa seperti. Jadi cara memperkenalkan beda dengan nabi-nabi yang lain. Tidak merekrut. Kalau kalian butuh, orang ini udah dicari gitu, dibutuhkan sebetulnya untuk mengampuni, menjadi saksi gitu. Seluruhnya gitu. Kalau tidak, maka ajab yang tidak diringankan akan hadir itu. Entah kapan gitu. Sebelumnya juga ajab itu udah tinggi gitu. Kalian mau nantang lagi ajab yang lebih tinggi gitu. Itu kebodohan kalian kalau kalian masih tidak mengerti, masih berselisih tentang kitab. Jadi banyak yang disalahgunakan gitu. Bukan untuk disalahgunakan gitu. Karena aturan hukum Islam itu beda dengan aturan Tauhid. Aturan Tauhid itu aturan yang melampaui batas. Zaman Fir'aun adanya di zaman Musa. Apa bedanya di zaman sekarang? Jadi aturan hukum itu yang sesuai dengan kebutuhan pemimpinnya. Sedangkan Al-Quran ini tidak. Jadi Al-Quran kalau dibikin sumpah, sumpah semua. Karena satu ayat kalian selisihkan, ayat itu juga yang memperkarakannya sebenarnya. Al-Quran. Kenapa harus ada aturan? Agar manusia tidak melampaui batas. Kenapa itu manusia harus diatur? Bumi ini juga gak mau gitu, kalau tanpa kita. Kenapa? Kalian nanya lagi peradaban manusia. Karena tanda-tandanya ada di setiap diri manusia. Sebetulnya. Jadi aku ingin dibenci, tapi setelah itu apa terus membenci? Kan tidak harus, rugi kalian. Dibenci itu untuk kalian tahu, mengenal itu siapa orang ini. Orang ini sengaja gitu, cari masalah supaya kan buka kitab gitu, dengan tanda-tanda kebesarannya sebenarnya. Jadi takwil, jadi banyak takwil yang asli, itu riwayatnya asli, ada kebenarannya gitu. Sedangkan tafsir kalian bukan zaman dulu gitu. Tapi riwayat zaman dulu juga benar gitu, adanya gitu. Tapi sekarang terjadi lagi di masa ini gitu. Untuk perkaranya itu bertahap, tidak sekaligus. Paham ya? Selain Al-Quran mau kitab apa lagi kalau iman? Nah, orang ini orang baik ya, sebetulnya mengingatkan lagi. Sebelumnya kalian banyak diingatkan tentang alamnya gitu. Untuk kembali lagi ke fitrah manusia sebagai manusia gitu. Karena manusia mulia gitu. Manusia itu mulia itu, cuma diuji dengan kesalahan tadi yang tidak pantas tadi diuji. Makanya kadang-kadang kesalahan itu menjanjikan kebahagiaan, kesenangan gitu, tapi mudaratnya ada gitu. Itu namanya kesalahan gitu. Setiap diri manusia ada kesalahan, tapi bukan untuk meratapi kesalahan gitu. Untuk memperbaiki seperti itu. Jangan salah menyampaikannya. Kalau tidak percaya kan ada di situ. Nah, di bawah udah dijelaskan ujian takwa dulu. Sebelumnya Ibrahim ujian takwa agar manusia tidak membunuh manusia. Nah, ujian takwa kejujuran sebetulnya. Kejujuran manusia kalau salah gitu cepat mengakui kesalahan gitu. Tapi untuk aku sendiri, nyawa sendiri, ujian takwa. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan manusia tidak mengerti ujian takwa itu apa. Untuk umat beda itu sebetulnya. Ingat,